Iran dan Israel telah dimulai sejak Sabtu 13 April lantaran untuk pertama kalinya lebih dari 100 drone Iran menghujani Israel. Pasukan paramiliter Garda Revolusi Iran mengakui meluncurkan lusinan drone dan rudal ke wilayah pendudukan serta posisi rezim Zionis. Dikutip dari Kompas.com, media Iran telah mengutip pernyataan pejabat yang tak ingin disebutkan namanya yang mengatakan bahwa ratusan rudal dan drone merupakan bagian dari serangan tersebut. Ia mengatakan sebuah rudal balistik bergerak pada lintasan melengkung. Rudal dan drone itu menuju ke luar angkasa sebelum gravitasi menjatuhkan senjata tersebut dengan kecepatan beberapa kali lebih cepat dari kecepatan suara. Di satu sisi, sejatinya Israel memiliki sistem pertahanan udara yang disebut sebagai Iron Dome. Namun serangan besar-besaran dari Iran yang melibatkan banyak drone dan rudal mampu membuat Iron Dome Israel kewalahan. Hal tersebut pun disampaikan oleh juru bicara militer Israel yakni Daniel Hagari yang mengatakan Israel siap dengan tanggapan defensif dan ofensif dari Iran. Namun ia mengatakan pertahanan udara atau Iron Dome Israel tidak 100% efektif. Bahkan ia memperingatkan masyarakat Israel agar memperhatikan instruksi keselamatan. Sementara dalam video yang beredar terlihat drone dan rudal Iran jatuh hingga meledak di Israel. صورت انا صورت المطار طاح المطار جوا Situasi mencekam di Tel Aviv saat Iran meluncurkan lebih dari 100 drone dan rudal ke wilayah Israel. Adapun serangan tersebut diluncurkan Iran dan telah dikonfirmasi oleh juru bicara militer Israel Daniel Hagari pada Sabtu 13 April. Media Iran yakni IRNA telah membagikan video lusinan drone dan rudal menghujani Israel. Langit Tel Aviv pun dipenuhi dengan bola api hingga meledak lantaran tak mampu dihalau oleh sistem pertahanan udara Israel. Dari video yang beredar terlihat situasi mencekam warga Israel saat diserang ratusan drone Iran. Terlihat warga Israel kalang kabut dan berteriak mencari perlindungan. Kemudian seorang warga Israel membagikan saat dirinya berada di dalam rumah, namun langit Tel Aviv sudah dipenuhi dengan bola api dari Iran. Suara ledakan jatuhnya drone Iran beriringan dengan suara alarm bunyi peringatan dari pemerintah Israel. Warga Tel Aviv hanya bisa menangis melihat negaranya digempur habis-habisan oleh Iran. Sebelumnya pun Daniel Hagari sempat memberikan peringatan kepada masyarakat. Adapun peringatan itu dengan meminta warganya agar memperhatikan instruksi keselamatan. Di tengah perang pecah dengan Israel, kekuatan Iran justru semakin meningkat seusai diberi dukungan Presiden Rusia Vladimir Putin. Pasalnya, Putin mendukung Iran menyerang Israel jika Amerika Serikat menyerang Teheran demi membantu Zionis. Dikutip dari Tribunnews.com, hal tersebut disampaikan oleh seorang kritikus asal Amerika Serikat yakni Jackson Hinkle. Ia mengatakan Presiden Vladimir Putin telah menyatakan dukungannya terhadap Iran. Rusia mendorong agar Iran tak tanggung-tanggung menyerang Israel jika Washington menyerang Teheran. Seperti diketahui, Rusia dan Amerika Serikat pun memiliki hubungan yang tidak baik. Kondisi itu dikarenakan Presiden Amerika Serikat Joe Biden mendukung Ukraina di tengah perang dengan Rusia. Amerika Serikat juga mendukung Israel yang menggempur warga Gaza di tengah konfliknya dengan Palestina. Sayangnya hingga saat ini Rusia belum memberikan tanggapan terkait pernyataan yang disampaikan oleh kritikus Amerika Serikat itu. Diketahui, perang Iran dan Israel telah dimulai sejak lebih dari 100 drone Teheran menyerang wilayah Israel. Pasukan paramiliter Garda Revolusi Iran mengakui meluncurkan lusinan drone dan rudal ke wilayah pendudukan serta posisi rezim Zionis. Militer Israel mengakui Iran telah menjatuhkan 200 drone dan rudal ke wilayah Zionis pada Sabtu 13 April. Warga Tel Aviv pun ketakutan lantaran ledakan akibat drone Iran hingga sirine yang meraung-raung. Sementara Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sedang berada di villa mewah dengan fasilitas anti rudal saat serangan Iran diluncurkan.
Dikutip dari tribunnews.com, hal itu disampaikan oleh seorang koresponden dari situs berita Amerika Axios. Ia mengatakan Netanyahu dan istrinya yang bernama Sarah menghabiskan akhir pekan di sebuah rumah yang dilengkapi dengan anti rudal canggih. Adapun villa itu disebut milik miliarder Yahudi Amerika, yakni Simon Vallik di Yerusalem. Perlu diketahui, Vallik merupakan salah satu orang Amerika paling kaya dan terkemuka yang dekat dengan Netanyahu yang mendukungnya secara politik dan finansial. Dikutip dari The Times of Israel, juru bicara militer Israel Daniel Hagari mengatakan serangan Iran menyebabkan kerusakan pada pangkalan militer. Ia mengingatkan serangan tersebut belum akan berakhir, sementara warga Israel kalang kabut ketakutan saat 200 proyektil Iran menyerang negaranya. Warga Tel Aviv berteriak dan menangis saat mendengar ledakan terjadi di mana-mana. Mustahil. Perang terbuka antara Iran dengan Israel telah dimulai pada Sabtu 13 April saat ratusan drone menghujani wilayah Israel. Menanggapi perang tersebut, emosi Yordania tersulut lantaran wilayahnya dilintasi oleh proyektil Iran maupun Israel. Yordania pun mengerahkan pasukannya untuk siap siaga. Dikutip dari tribunnews.com, Yordania mewanti-wanti kedua negara di tengah perang Israel dan Iran dimulai. Pasalnya ratusan drone bunuh diri itu melintasi wilayah udara Yordania. Oleh sebab itu, pasukan pertahanan udara Yordania siap mencegat, bahkan pasukan Yordania diperintahkan untuk menembak jatuh drone atau pesawat yang melanggar wilayah udaranya. Diketahui pada Sabtu 13 April untuk pertama kalinya Iran menghujani lebih dari 200 drone ke Israel. Pasukan paramiliter Garda Revolusi Iran mengakui meluncurkan lusinan drone dan rudal ke wilayah pendudukan serta posisi rezim Zionis. Juru bicara militer Israel Daniel Hagari mengakui negaranya diserang Iran, yang mengatakan Israel siap dengan tanggapan defensif dan ofensif dari Iran. Namun ia mengatakan pertahanan udara atau Iron Dome Israel tidak 100% efektif. Bahkan ia memperingatkan masyarakat Israel agar memperhatikan instruksi keselamatan. Iran telah meluncurkan sekira 200 rudal dan drone ke wilayah Israel pada Sabtu 13 April. Menanggapi serangan tersebut, ribuan warga Palestina melihat secara langsung serangan Iran ke Israel. Dikutip dari Fox News, ratusan warga Palestina berkumpul di luar rumah sakit Al-Aqsa yang berada di Deir al-Balah. Mereka merayakan serangan Iran untuk pertama kalinya ke Israel. Bahkan mereka bersorak bahagia saat melihat drone Iran melintas dan meledak di wilayah Zionis. Beberapa di antara mereka momen saat 200 drone Iran diluncurkan ke wilayah Israel. Kondisi ini berbanding terbalik dengan warga Tel Aviv yang ketakutan mencari tempat perlindungan. Dari video yang beredar terlihat situasi mencekam warga Israel yang diserang ratusan drone Iran. Terlihat warga Israel kalang kabut dan berteriak mencari tempat perlindungan. Media sosial pun dipenuhi dengan unggahan warga Israel yang mereka momen mencekam tersebut. Pasalnya terdengar alarm bunyi peringatan dari pemerintah Israel yang beriringan dengan ledakan drone Iran. المباراة نعم يا اخي المراسل محمد Israel mengalami kerugian besar akibat serangan 200 drone Iran pada Sabtu 13 April. Israel pun melaporkan pangkalan militernya meledak dan terbakar akibat serangan tersebut. Lantas inilah video Iran menyerang pangkalan militer Israel hingga tentara Zionis tewas. Kantor berita resmi Iran yakni IRNA melaporkan bahwa pangkalan udara Israel yang penting di Negev menjadi target rudal Iran. Dilaporkan Iran menggunakan rudal Khaybar dalam serangan tersebut. Serangan Iran pun juga menghancurkan bandara militer Navatim. Terlihat pangkalan militer Israel meledak satu persatu. Drone Iran yang diluncurkan secara bertubi-tubi juga membakar habis bandara militer Ramon di Eilat.
Juru bicara pasukan pertahanan Israel atau IDF, Daniel Hagari mengakui pangkalan hingga markas mengalami kerusakan parah. Televisi pemerintah Iran melaporkan bahwa setengah dari rudal yang diluncurkan dari Iran ke Israel telah berhasil mencapai target, namun di satu sisi Israel mengatakan sebagian besar rudal Iran berhasil dicegat, namun menambahkan bahwa serangan itu masih berlangsung. La hija tranquila, si estamos tranquila. Solo estuvo de más. ¿Cómo nos podemos comunicar con la brisa por la Houthi dan Hizbullah memberikan dukungan penuh atas serangan Iran ke Israel. Hal itu dibuktikan kedua militan ini langsung meluncurkan serangan tambahan ke wilayah Israel. Kondisi tersebut semakin membuat Israel mencekam hingga warga kalang kabut mencari tempat persembunyian. Dikutip dari Tribunnews.com, hal tersebut dilaporkan oleh perusahaan keamanan Ambrey. Pihaknya mengatakan Houthi meluncurkan beberapa drone ke Israel melalui koordinasi dengan Iran. The Times of Israel melaporkan kemungkinan besar proyektil Houthi mencapai Israel secara bersamaan. Akibat serangan tersebut, pelabuhan Israel dinilai menjadi target potensial. Selain itu, militan Lebanon yakni Hizbullah mengklaim telah menembakkan puluhan roket. Adapun serangan itu diluncurkan ke pangkalan militer Israel di dataran tinggi Golan. Serangan itu memicu sirine di komunitas utara Snir, namun militer Israel melaporkan tidak ada kerusakan atau korban jiwa dalam serangan Hizbullah. Negara-negara di Timur Tengah memutus hubungan dengan Amerika Serikat di tengah perang Iran dan Israel dimulai. Salah satunya Arab Saudi yang tidak akan memfasilitasi Amerika Serikat untuk membantu Israel meluncurkan serangan balasan. Dikutip dari Middle East Eye, pernyataan itu disampaikan oleh seorang pejabat senior Amerika Serikat. Ia mengatakan negara-negara Timur Tengah sedang berusaha menutup jalur kepada Washington. Adapun penutupan jalur itu saat Amerika Serikat berpotensi meluncurkan serangan balasan ke Iran seusai menghujani Israel dengan ratusan drone. Timur Tengah mencegah Amerika Serikat melakukan pembalasan tersebut dan mencegah pesawat tempur Arab Saudi dan negara lainnya terbang di atas wilayah udara mereka. Padahal Amerika Serikat telah menghabiskan waktu puluhan tahun demi berinvestasi di pangkalan militer di Timur Tengah. Pejabat Amerika Serikat itu menjelaskan pangkalan udara di negara Timur Tengah menjadi landasan peluncuran paling nyaman bagi Amerika Serikat untuk melawan Iran. Kondisi itu dikarenakan jaraknya dekat dengan Teheran. Negara-negara di Timur Tengah sengaja mempersulit Amerika Serikat saat Iran menyerang Israel. Pejabat itu mengatakan bahwa situasi saat ini sangat kacau. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menelepon Presiden Amerika Serikat Joe Biden seusai negaranya diserang Iran pada Sabtu 13 April. Dalam sambungan telepon itu, Netanyahu meminta agar Washington membantu negaranya meluncurkan serangan balasan ke Iran. Namun rupanya Biden menolak permintaan tersebut. Dikutip dari The Times of Israel, hal tersebut disampaikan oleh pejabat senior pemerintahan yang tak ingin disebutkan namanya. Menurut pernyataannya, Biden mengatakan kepada Netanyahu bahwa Amerika Serikat tidak akan membantu Israel. Washington tidak mendukung serangan balik Israel terhadap Iran. Sebaliknya, media asal Amerika Serikat yakni Axios melaporkan Biden menentang Netanyahu melakukan serangan balasan. Joe Biden disebut tidak akan mengambil bagian dalam tindakan balasan semacam itu. Adapun tindakan Biden ini diambil seusai Iran mengancam Amerika Serikat. Iran meminta agar Amerika Serikat tidak ikut campur, bahkan membantu Israel dalam perang terbuka dengan Teheran. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.